teman-teman, perkenalkan nama saya Rosalinda Adwina dengan NIM 2023 Saya dari kelas PJKRA Angkatan 2023. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai RPP yang saya buat. Oke baik teman-teman, ini adalah RPP saya. Untuk bagian pertama itu adalah penyusun Rosalinda Adwina, yaitu adalah saya sendiri. Dan kelas ini adalah kelas saya PJKR 23A. Terus lanjut dengan sekolah yang saya tuju nanti adalah SD Negeri 01 Jelimpo. Nah, untuk mata pelajarannya pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Untuk kelas dan semesternya adalah kelas 3 dan pada semester ganjil. Untuk materi pokoknya senam ketangkasan dengan alokasi waktu 2 kali 60 menit 2 pertemuan. Nah, untuk kompetensi intinya untuk KI1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Lalu untuk yang KI2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, peduli, gotong royong, kerjasama, dan toleransi, bertanggung jawab, responsif, dan aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, sekolah, keluarga, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Terus lanjut untuk kompetensi dasar dan indikator. Untuk kompetensi dasarnya pada bagian 3.7 merancang sistematika latihan seperti gerak pemanasan, latihan inti, dan pendinginan dalam aktivitas gerak senam ketangkasan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya merancang sistematika gerak senam ketangkasan yang meliputi gerakan langkah kaki, tangan, dan kombinasinya. Lalu untuk kompetensi dasar 4.7 mempraktikkan sistematika latihan gerak pemanasan, inti latihan, dan pendinginan dalam aktivitas gerak senam ketangkasan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah melakukan sistematika latihan gerak senam ketangkasan yang meliputi gerakan langkah kaki, tangan, dan kombinasinya. Lanjut untuk bagian C. Pada bagian C ini adalah tujuan pembelajaran. Siswa dapat melakukan senam ketangkasan tanpa alat dan menggunakan alat. Siswa dapat menjelaskan cara melakukan senam ketangkasan tanpa alat dan menggunakan alat. Lalu siswa dapat mengetahui manfaat melakukan senam ketangkasan tersebut. Nah, jadi di sini tuh tujuannya siswa agar siswa bisa melakukan senam, menjelaskannya, dan juga mengetahui manfaat dari senam ketangkasan tersebut. Dan yang kedua, memiliki kesadaran tentang arti penting gerak tubuh sebagai wujud penghayatan melalui senam ketangkasan ini. Nah, lalu yang ketiganya, siswa menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, seperti kerjasama dan toleran, santun, responsif, dan aktif selama pembelajaran senam ketangkasan dilakukan. Untuk yang keempat, merancang struktur latihan senam ketangkasan yang bervariasi yang meliputi senam ketangkasan menggunakan alat dan senam ketangkasan tidak menggunakan alat. Lanjut untuk materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran ini saya bagi dua, yaitu yang pertama, senam ketangkasan tidak menggunakan alat, seperti gerakan loncat memutar badan di tempat, loncatan dada, lompat satu kaki, lompat dengan memutar badan ke depan, dan melompat pada badan teman. Dan untuk bagian keduanya, senam ketangkasan menggunakan alat, seperti gerakan berjalan di atas bakiak, berjalan menggunakan enggrang, melompat satu kaki ke lubang ban, berlari zigzag melewati ban, berlari melompati tali, serta berjalan dengan kaleng. Nah, itu adalah untuk materi pembelajarannya. Terus untuk pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Di sini pendekatan yang saya gunakan adalah berpusat pada siswa,
child-centered, dan pengembangan potensi. Dan untuk metode yang saya gunakan adalah metode ceramah, diskusi, demonstrasi, bermain peran, dan tugas proyek. Dan model yang saya gunakan adalah model cooperative learning, pembelajaran kolaboratif, times game turnamen, atau biasanya disingkat dengan TGT. Selanjut untuk sumber alat dan media pembelajaran. Nah, di sini sumber belajar yang saya gunakan itu adalah buku ajar, YouTube, dan juga buku referensi yang relevan. Terus yang kedua, media pembelajaran. Media pembelajaran saya gunakan adalah gambar dan video. Dan untuk alat pembelajaran yang saya gunakan itu bakiak, enggrang, ban, tali, dan kaleng. Lalu lanjut pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Untuk langkah-langkah kegiatan ini, untuk di bagian pendahuluan itu seperti mengucapkan salam, lalu menanyakan kabar, dan ice breaking seperti tepuk semangat biasanya untuk menyemangati para siswa-siswa di kelas. Lalu melakukan doa sebelum belajar. Minta siswa memimpin doa. Jadi di sini kita sebagai guru meminta siswa, salah satu dari siswa untuk memimpin doa sebelum memulai pelajaran. Nah, setelah berdoa itu melakukan absensi siswa. Nah, di sini alokasi waktunya itu adalah 10 menit. Nah, untuk bagian inti dari langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu adalah yang pertama, menyampaikan materi pembelajaran. Dalam tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada semua siswa memberikan hal yang mereka ketahui terhadap materi pembelajaran yang disampaikan. Nah, pada bagian A ini, kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pengetahuan mereka apa yang mereka ketahui tentang materi pembelajaran yang diberikan. Terus yang bagian B, pembelajaran. Dalam tahap ini, guru membagi kelompok untuk pembagian tugas dan memberikan tugas pada setiap kelompok. Nah, pada tahap pembelajaran ini, guru membagi setiap siswa-siswi menjadi beberapa kelompok untuk pembagian tugas kelompok. Terus bagian C, guru menjelaskan mengenai senam ketangkasan, manfaat serta cara melakukan gerakan senam ketangkasan dan mendemonstrasikannya sambil diamati oleh siswa. Nah, di sini guru memberikan penjelasan mengenai senam ketangkasan, manfaat, serta guru juga memberikan langsung gerakan senam ketangkasan itu seperti apa. Terus bagian D, berikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi atau gerakan yang tidak mereka pahami, dan guru menjelaskan kembali untuk menjawab setiap pertanyaan. Nah, di sini setelah guru memberikan penjelasan dan mendemonstrasikannya, kita sebagai guru memberikan kesempatan lagi kepada siswa yang kurang paham dengan materi atau gerakan yang belum mereka pahami untuk bertanya kepada guru, dan guru menjelaskannya kembali. Lalu minta siswa melakukan gerakan senam ketangkasan kembali secara bersama-sama. Nah, di sini ada tahap elaborasi. Siswa melakukan gerakan senam ketangkasan secara bergiliran per kelompok. Nah, jadi nanti siswa itu setiap kelompoknya melakukan senam ketangkasannya secara bergiliran. Terus yang B, guru membimbing satu persatu kelompok siswa dalam melakukan senam ketangkasan. Untuk yang C, guru dan siswa memberi apresiasi seperti tepuk tangan pada semua anggota kelompok yang melakukan senam ketangkasan. Nah, pada tahap pembelajaran inti ini, alokasi waktunya adalah 95 menit. Nah, untuk di bagian penutup, itu mengajak siswa melakukan pendinginan. Nah, setelah berolahraga, kita mengajak siswa untuk melakukan pendinginan.
Terus yang B, menyampaikan kesimpulan pembelajaran dan menanyakan kembali apa saja yang telah dipelajari dan apa saja nama senam ketangkasannya. Nah, di sini bagian ini nih kita mengingatkan kembali kepada siswa mengenai apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan tersebut. Nah, setelah itu ice breaking seperti tepuk wow hebat untuk mengapresiasi kegiatan siswa pada pertemuan itu. Setelah itu melakukan doa penutup dan salam penutup serta salaman sebelum pulang. Nah, pada bagian penutup ini alokasi waktunya adalah 15 menit. Selanjutnya penilaian dan pembelajaran remedial. Nah, untuk teknik penilaiannya itu adalah penilaian sikap dilakukan secara observasi atau pengamatan. Lalu yang B, penilaian pengetahuan. Penilaian ini dinilai secara tertulis, tes tertulis. Lalu yang C, penilaian keterampilan. Nah, ini tuh dinilai pada saat praktik. Nah, ketika mahasiswa melakukan praktek kegiatan tersebut, kita bisa menilai keterampilan dari setiap siswa tersebut. Nah, untuk bentuk penilaiannya itu adalah yang pertama observasi. Menggunakan lembar pengamatan aktivitas peserta didik. Dan untuk B, tes tertulis menggunakan uraian. Dan untuk C, untuk unjuk kerja menggunakan lembar penilaian praktik. Nah, jika nanti ada siswa-siswi yang remedial, di sini ada pembelajaran remedial dilaksanakan apabila nilai peserta didik tidak memenuhi KKM dan bisa dilaksanakan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung atau bisa juga dilakukan di luar jam pelajaran. Semua ini adalah tergantung siswa. Jadi nanti tuh yang remedial itu bisa dilaksanakan untuk memenuhi nilai KKM siswa peserta didik yang tidak memenuhi KKM bisa melaksanakan remedial pada kegiatan belajar mengajar berlangsung atau bisa juga di luar jam pelajaran. Nah, ini yang terakhirnya adalah untuk yang mengetahui itu kepala sekolah dari sekolah yang kita ajar. Terus di sini ada guru mapel, saya sendiri. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dari RPP saya. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan penjelasan saya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.